Astagfirullahaladzim, basah semua ya Allah. Aduh, ini mataku perih. Langsung Jul. 1, 2, 3. Bagi yang pernah melewati kawasan Kediri, terutama di Simpang Mengkreng, tentu tidak asing dengan pemandangan aneka jajanan khas kota Kediri di sepanjang kawasan ini. Mata saya tertuju pada jajanan yang satu ini, namanya opak ladu. Rupanya kudapan khas berwarna putih dan merah muda ini telah menjadi ikon buah tangan dari kota yang juga dikenal dengan kejulukan Kota Tahu. Harga jualnya bervariasi, mulai dari Rp5.000 sampai Rp20.000 setiap kemasannya. Selamat datang mirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini adalah salah satu kudapan tradisional Indonesia, namanya opak ladu. Ini sekilas kayak kerupuk-kerupuk pada umumnya. Mungkin ada yang bilang mirip kerupuk kulit, karena buat saya pertama kali juga lihat ini seperti kerupuk kulit, tapi dia rasanya manis karena terbuat dari ketan dan dicampur dengan gula. Kita akan bikin opak ladu ini, saksikan selengkap dalam segmen Sehari Menjadi. Salah satu sentra produksi opak ladu berada di Desa Muneng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Di Desa Muneng ada 5 sentra produksi rumahan opak ladu yang turut menjaga eksistensi kuliner tradisional ini. Dan ini adalah bahan utama untuk membuat opak ladu. Opak ladu yang nyebutnya Pak, opak ladu ini pakai beras ketan Yang mulus. yang kualitas bagus. Kualitas super. Cuci, Pak. Langsung. Ler. Agar opak ladu berwarna putih cerah dan awet tahan lama, cuci beras ketan berkali-kali hingga air cucian beras berwarna bening. Beras ketan yang sudah bersih tidak bisa langsung diolah, tapi harus direndam terlebih dahulu. Perendaman ini akan membuat beras ketan melunak dan lebih mudah ditumbuk. Astagfirullahaladzim, basah semua ya Allah. Kau tumbang lagi deh. Duh. Ini loh, Mas. Nah. Lemparnya kurang jauh, Nduk. Ke Gunung Kidul. Usai ditiriskan, kukus beras ketan kurang lebih selama 30 menit. Yang pasti apinya harus dijaga dalam kondisi sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Pakai kayu bakar, ada aroma-aromanya. Di tengah proses mengukus, tambahkan sedikit air agar ketan menjadi semakin lunak. Siram. Roto. Astagfirullahaladzim. Panas. Rata. Gini. Ya. Biar apa, Bu? Atasnya ketane. Lah, ya biar lunak. Setelah matang, segera campur beras ketan yang telah matang dengan gula pasir. Jangan lupa segera aduk agar gula tercampur rata. Perbandingannya berapa, Bu? 1 kilo 1/4 1 kilo beras, Beras. 1/4 gula. Bener Pak, 1/4 Pak. Tambahkan gula sedikit demi sedikit hingga mencapai rasa manis yang diinginkan. Ya, beras ketan yang baru dicampur gula tidak bisa langsung ditumbuk, namun harus ditunggu terlebih dahulu selama beberapa jam. Warga biasanya mendiamkan beras ketan selama sehari semalam hingga gula menyatu sempurna dengan beras ketan. Sebelum ditumbuk, beras ketan yang sudah dicampur dengan gula dikukus kembali. 1, 2, 3. Bu, ini kira-kira rusak nggak, Bu? Enggak. Oh, Nanti enggak. dikasih solet. Tangan rusak panas sih. Oh, Tuh kalau nggak percaya, panas. Maaf. Nama opak ladu merupakan akronim dari opak langgeng seduluran, karena opak ladu menjadi salah satu hidangan wajib di hari-hari besar seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, acara pernikahan, hingga hajatan di kawasan Kediri hingga saat ini. Pak De, tolong ajarin Pak De. Ya langsung disumbuk gini satu. Loh, enggak. Duduk dulu. Duduk. Ya. Acara RT kita. Ya langsung ditaruh. Itu pegang sininya. Sini. Nah, satu-satu gini aja lah. Nah. Nyamain irama nggih, Bu?
Biar nggak lontang. Ya, biar gak capek. Kalau gak ada iramanya capek. Saya jadi Dalam sehari satu rumah produksi opak ladu mengolah 10-20 kg beras ketan putih. Ini bergantung pada banyaknya pesanan. Tapi aku udah bisa belum Bu deploynya? Bisa, lulus. Udah bisa. Besok kalau kurang di SMS ya. Menumbuk beras ketan sebetulnya tidak begitu lama, hanya 30 menit saja. Namun butuh 5-6 orang sekali menumbuk. Sebab bila dikerjakan 1-2 orang saja akan memakan waktu hingga berjam-jam. Setelah beras ketan lembut, adonan akan dilebarkan sedikit demi sedikit. ini loh. Dan saya baru sadar kenapa dia harus diproses ketika panas-panas. Kalau pas sudah dingin dia seperti ini nih. Iya, nggak bisa. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kelenturannya udah berkurang jauh. Udah lebih lengket lah. Nah kalau lagi masih panas, nah itu dia masih bisa dibentuk-bentuk. Ini aja sudah terlalu lunak ini sebenarnya. Supaya tidak lengket, oleskan alas dan permukaan bahan dengan minyak goreng. Selanjutnya, permukaan adonan dihaluskan agar tidak menggelembung dan pecah-pecah ketika disangrai. Tahap kedua, adonan dilebarkan di atas sesek bambu. Dan minyak itu jadi kunci untuk produksi si opak ladu. Lagi-lagi supaya tidak lengket. Jadi nanti dari yang besarannya ya kurang lebih sekian puluh senti lah, ini nggak ada 1 meter. Nanti akan dibentangkan hingga panjangnya 2 kalinya. Jadi dia akan lebih tipis. Tapi diminyakin dulu adanya. Sedikit demi sedikit, adonan kami tarik hingga menutupi seluruh permukaan sesek bambu. Uniknya, meski ditarik hingga 2 kali dari lebar awal, beras ketan tidak sobek. Nanti kalau di Tangan 2, masuk nih. Ayo, 1, 2, 3. Oh, lagi-lagi kalau bikin opak ladu itu harus ada kode kekompakan. Karena kalau satu aja miss, ya bagian numbuk bisa kena orang, bisa juga nanti saling numbuk satu sama lain. Kalau yang versi nariknya, jadi bisa sobek. Masuk tangan ini. Bila ada bahan yang terlalu panjang dan melampaui batas sisi, maka bahan akan digunting. Gini lah. Ada suara sur. Susah Bu. Nah, itu harus bilang sur. Oh, sambil dipegang ya Bu. Dan sisa yang di tangan saya ini nggak akan dibuang. Selain warna putih, opak ladu juga bisa dibuat dengan warna yang berbeda. Merah muda salah satunya. Biar ramai. Usai dipipihkan dan dilebarkan, adonan akan dijemur di bawah sinar terik matahari langsung selama beberapa jam. Bila cuaca tengah terik, penjemuran hanya memakan waktu 4 jam. Namun bila tengah musim penghujan, pengeringan bisa memakan waktu sampai 2 hari. Oh, ini masih agak ini masih agak lengket. Tapi kalau yang bawahnya nih sudah mulai keras nih. Panas juga ya, ini kalau saya hitung-hitung didiamkan baru sekitar 2 jaman. Cuacanya panas. Pakai panas. Panas ya, cuacanya panas. Pewanas pewol. Bahan yang sudah kering akan lebih kaku dan tebal pada permukaannya. Perubahan ini tidak akan terlalu terlihat kecuali jika disentuh. Ketika dipegang nih sudah kering, tapi di bagian bawahnya nih masih basah. Jadi untuk mempercepat proses, dibalik baruan. 1, 2, 3, yuk. Panas juga ya? Panas loh ini. Selanjutnya adonan akan digunting menjadi ukuran-ukuran kecil-kecil sebelum disangrai. Produsen opak ladu harus menjaga tiap potongan memiliki ukuran yang seragam. Habis ini kerupuknya akan diterawang dan akan dipisahkan sesuai dengan ketebalannya. Yang tebal banget bersama yang tebal, yang sedang dengan yang sedang, dan yang tipis akan dimasak lagi besok atau bahasa ibunya didaur ulang. Karena kalau satu tipis, satu tebel, matangnya nggak bareng, masih ada yang atos atau keras, Kosong. atau misalkan nanti ada yang gosong. Nah,
Jadi fungsinya tuh ini sedang diterawang. Potongan opak ladu yang kecil akan mengembang 3-4 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Sini taruh sini. Hah? Tangannya lah. Oh, biar nggak pegel, Bu. Digerojok. Ya, opak ladu tidak dimasak menggunakan minyak goreng, namun disangrai menggunakan pasir. Metode sangrai atau menggoreng tanpa minyak ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh para produsen opak ladu di desa Muneng. Terus lah, Sebelum dikemas, opak ladu akan didinginkan selama beberapa jam hingga mencapai suhu ruang agar mencapai kerenyahan yang maksimal. Nah, saya suka kalau dia sudah mendingin, suhunya sudah turun ke suhu ruang. Dia pas digigit itu jauh lebih crunchy ketimbang yang bener-bener baru selesai dadak digoreng. Lebih garing dan dalamnya itu teksturnya lebih dapat, lebih keluar. Kayak lebih kering gitu loh. 1 kilogram opak ladu saat ini dipatok Rp50.000–60.000. Namun kalau mau membeli dalam ukuran kecil, mulai dari Rp5.000 sudah bisa kok. Seiring zaman, eksistensi opak ladu ternyata terancam hilang dari pasaran. Kita bantu promosi ya, promosi. Semisal kita ada event-event entah itu tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten atau bahkan tingkat lebih tinggi, kita mencoba untuk memperkenalkan produk kita, terutama event Pasar UMKM itu kita stok. Opak ladu atau langgeng seduluran ini menjadi salah satu dari beberapa kudapan khas kota Kediri. Ketika Anda tengah melancong ke kawasan Kediri, bisa nih memasukkan opak ladu ke dalam keranjang belanjaan untuk sanak kerabat di rumah. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Kediri, Jawa Timur.